Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dr. Agrina, spesialis radiologi. Apakah teman-teman pernah mengalami yang rasa kebas, mati rasa atau nyeri pada daerah lengan hingga telapak tangan hingga ke jari, kelingking dan sebagian jari manis? Atau misalnya kalau teman-teman gerakkan, mau lipat, luruskan, siku teman-teman itu ada bunyi krek-krek. Nah, jangan-jangan teman-teman mengalami yang namanya dislokasi dari saraf ulnaris. Nah, apalagi itu dok? Nah, jadi saraf ulnaris itu memang cabangnya dari plexus brachialis, jadi saraf yang keluar dari daerah belakang tulang belakang leher kita, kemudian dia berjalan ke ketiak sampai ke belakang di daerah otot triceps, sampai dia masuk di cubital tunnel atau di terowongan di daerah kubital. Nah, dia sih masuk situ, kemudian ke lengan, ke telapak tangan hingga ke jari kelingking dan sebagian jari manis. Nah, pada suatu kondisi misalnya kalian terkena trauma, sering kan kalian di sini, aduh, kena trauma sini siku saja, kalau kena sini kan kram. Nah, pada saat terjadi trauma misalnya ada patah atau ada dislokasi di daerah elbow atau tulang di sikunya kita, atau misalnya ada kelonggaran daripada ligamen yang harusnya menyangga dari saraf ulnaris ini, maka dia bisa berpotensi berpindah, dislokasi. Jadi dia keluar dari dia punya tunnel ya. Nah, dia pindah ke daerah ini, ada daerah sini ada tulang di medial epicondyle. Nah, dia bisa pindah ke daerah bagian depan dari tulang itu, dari epicondyle medial itu. Nah, jadi pasien akan mengalami apa ya? Sudah yang saya sampaikan tadi, bisa mengalami kayak kebas, kram, atau mati rasa, atau nyeri pada daerah yang dipersarafi oleh saraf ulnaris itu. Jadi dari lengan hingga ke telapak tangan dan jari kelingking dan sebagian jari manis. Nah, lama-lama bisa juga sampai ke lengan otot. Jadi tangan kita malah bisa bengkok begini. Ya. Kemudian apalagi? Jadi sampai, dok menggenggam saya tidak bisa dok, menulis dok kok nggak bisa dok. Nah itu, jadi bisa pengaruh daripada saraf ulnaris itu. Nah yang saya bahas ini adalah dislokasi, jadi perpindahan. Jadi memang itu susah kalau pindah-pindah di tempatnya, ya pindah ke tempat orang lain itu kan bermasalah. Ini bicara apa sih dok? Nah jadi kalau teman-teman mau sudah mengalami itu, jangan lama-lama tinggal-tinggal di rumah. Jadi ya sudah harus periksa, bisa ke dokter ortopedi misalnya karena masalah trauma atau dislokasi daripada siku, atau ke dokter saraf untuk dievaluasi dan ditangani. Kalau memerlukan pemeriksaan untuk ke dokter radiologi, akan dimintakan misalnya ronsen dulu, lihat dulu tulangnya, tulang siku itu bagaimana, aman kah? Jangan sampai ada patah atau jangan sampai ada dislokasi daripada tulang di daerah siku. Nah, atau bisa dengan USG. USG kan ada di mana-mana. Jadi ke dokter radiologi USG. Oh, lihat dia dokter nanti coba pasien luruskan tangan, coba dilipat. Nah, nanti alat USG-nya ditaruh di daerah siku ini dan dilihat akan dia pindah, saraf itu pindah, yang harusnya dia di terowongan itu, dia pindah ke bagian depan daripada epicondyle medial ini namanya epicondyle medial ya. Jadi begitu, bisa MRI juga dalam posisi lurus, lipat, fleksi dan ekstensi ya teman-teman. Begitu. Jadi kalau ada gejala seperti itu jangan diam di rumah ya, periksa saja, cepat-cepat ke dokter, periksa untuk dievaluasi lanjutan. Salam sehat selalu. Oke, bye.